Ya, pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024 sudah di depan mata. Setiap tahunnya, PPDB menjadi periode yang cukup menyibukkan para pelajar tak terkecuali para orang tuanya. Mungkin juga ada pengembangan ataupun juga perubahan pada PPDB kali ini. Untuk itu di studio kami telah hadir Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya penting untuk diketahui masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru ataupun juga PPDB. Ada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Wahyu Mijaya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi Pak Wahyu? wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Irfan. Terima kasih sudah Iya, bergabung di Indonesia Bar. Pak Wahyu, ini iya. yang ditunggu oleh para orang tua, terutama yang memiliki anak untuk jenjang SMA ataupun juga SMK, terutama yang berharap tentunya untuk masuk ke sekolah negeri seperti itu. Untuk Iya, PPDB tahun ini akan berlangsung mulai kapan nih Pak, tahapannya? iya. Kalau tahapannya sebetulnya sudah dimulai dari kick off tersebut ya, Kang. Tetapi untuk pendaftaran Ya. kita tahap 1 itu di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, kemudian di tahap 2 itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, untuk masa pendaftaran itu jika ada hari libur, eh, untuk online-nya tetap berjalan, tetapi untuk offline-nya itu mungkin tidak bisa ke sekolah secara langsung gitu ya. Tapi kalau online sih terus berjalan. Oke, jadi sistem online selama 24 jam seperti itu Pak Itu ya? berjalan, siap. Baik. Nah, Ya, lantas juga mekanisme pendaftaran di penerimaan peserta didik baru ataupun juga sistem PPDB untuk ya, tahun ini seperti apa tahapannya Pak? Untuk masing-masing tingkatan terutama. ya. Sekarang ada, jadi secara alur ya, Ya. secara alur itu ada pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran itu ada verifikasi, setelah verifikasi ada sanggah verifikasi. Nah, ini hal yang baru sebetulnya, sanggah verifikasi. Jadi kita berikan waktu kalau misalnya ada orang tua atau misalnya pendaftar yang merasa hasil verifikasinya tidak sesuai dengan nilai yang senyatanya misalnya gitu. Nah, itu dilakukan sanggah verifikasi. Nah, setelah sanggah verifikasi itu ada seleksi, kemudian setelah seleksi ada penetapan, kemudian baru pengumuman. Mungkin itu secara alur singkatnya ya, kira-kira demikian sih. Gitu. Oke, baik. Jadi tahapannya mulai dari pendaftaran, verifikasi, bahkan ini yang terbaru pemirsa adalah sanggah verifikasi dan bahkan seleksi hingga penetapan ya Pak ya, seperti itu. Iya, Nah, ini yang paling menarik adalah soal pendaftaran sendiri. Ini untuk pendaftaran secara teknisnya nih Pak, di lapangan seperti apa sebetulnya boleh digambarkan nanti Pak? iya. Pendaftaran sendiri sebetulnya jadi gini, bisa dilakukan secara daring Mhm. atau secara luring atau offline, Oke. ya. Kalau misalnya orang tua mau melakukan secara daring itu juga bisa. Kemudian kalaupun misalnya mau offline langsung ke sekolah yang dituju juga boleh. Mhm. Nah, terutama sebetulnya bagi sekolah-sekolah yang bisa jadi akses internetnya tidak terlalu bagus misalnya untuk di daerah-daerah tertentu. Nah, itu juga bisa langsung hadir ke sekolah yang dituju. Atau bisa jadi ada beberapa kesulitan misalnya, nah itu juga orang tua bisa hadir langsung ke sekolah-sekolah yang dituju sih. Gitu, Oke, Kak. baik. Iya, Jadi memang diutamakan pendaftaran melalui online, tapi online. apabila Iya. ada kesulitan, para orang tua bisa langsung menuju ke sekolah tujuan yang dituju ya Betul, melalui iya. online tersebut. Baik, pemirsa, sejauh mana juga yang biasanya paling banyak ditanyakan ataupun juga menjadi Iya. perhatian masyarakat adalah masih soal zonasi di masing-masing wilayah, terutama juga ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi pertanyaan banyak pihak mengenai zonasi penerimaan peserta didik baru ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.